Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 4 Cilacap. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmatnya sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah pada pagi hari ini saya menyampaikan urian hikmah dengan tema peran ayah dalam pendidikan anak. Al-Quran menyebutkan beberapa kisah ayah bersama anaknya. Di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yakub dalam surat Al-Baqarah ayat 132 sampai dengan 133, Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19, dan Quran surat Yusuf. Proses pendidikan bukan hanya terjadi pada kita saja, akan tetapi terjadi pula pada para nabi dan rasul. Ketika kita membaca kisah Nabi Ibrahim yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, Hajar yang tegar, dan Ismail yang sabar, muncullah pertanyaan, apakah pengorbanan mereka datang secara kebetulan atau melalui proses tarbiyah atau pendidikan? Jika contoh di atas adalah pada para nabi dan rasul, maka beda halnya dengan Luqman. Dia adalah hamba Allah yang soleh. Berkat kesolehannya, Allah berikan kepadanya kata-kata hikmah yang menghiasi lembaran Al-Quran. Nasihat Luqman yang ia berikan kepada anaknya dan menjadi pelajaran bisa kita lihat pada Quran surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Bahkan untuk pendidikan anak perempuan sekalipun, hendaknya seorang ayah tidak melemparkan tanggung jawabnya kepada sang istri. Contohnya adalah bagaimana kesuksesan seorang Nabi Zakaria dalam mendidik dan membesarkan Maryam. Begitu intensifnya peran ayah dalam pendidikan anak-anaknya, hingga tak kalah menjelang sakaratul maut pun, seorang ayah yang baik memastikan sejauh mana keberhasilannya dalam mendidik anak-anaknya, seperti yang tertuang pada Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak memenuhi lembaran sejarah Islam. Di antaranya adalah Abu Bakar Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Syajarah al-Baghdadi rahimahumullah yang selalu senantiasa memantau pendidikan putrinya Ahmad As-Salam. Beliau selalu mencatat hafalan hadis Ahmad As-Salam. Contoh selanjutnya adalah Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad. Beliau tercatat mengajari putrinya 7 cara membaca Al-Quran serta buku-buku hadis seperti Bukhari dan Muslim. Contoh yang lain bisa kita dapatkan dalam pakar pendidikan Islam Ibnu Sahnun rahimahumullah. Disebutkan Hakim Isa selalu memanggil 2 putrinya setelah sholat asar untuk diajari Al-Quran dan ilmu pengetahuan lainnya. Dan juga kisah Panglima perang yang menaklukkan kota Sisili, ternyata beliau juga mendidik sendiri putrinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melihat contoh-contoh di atas, masihkah sebagian ayah beranggapan bahwa mendidik anak-anak adalah tanggung jawab ibu saja? Tidak ada kewajiban baginya kecuali menjamin kebutuhan materi bagi istri dan anak-anaknya.
Karena itu, kita sering dapati seorang ayah menghabiskan sebagian waktunya di luar rumah untuk bekerja atau bersama rekan-rekannya. Dan jika dia pulang, dia masih disibukkan dengan aktivitasnya sendiri, sembari memperingatkan istrinya untuk tidak membiarkan anak-anaknya mengganggu aktivitasnya. Sebagian besar ayah berlalu seperti orang bisu. Tidak ada waktu untuk berdialog, bercanda, dan bermain bersama anak-anaknya. Padahal dalam Al-Quran, dialog antara ayah dan anaknya disebutkan sebanyak 14 kali, sedangkan dialog ibu dan anaknya sebanyak 2 kali, dan dialog dengan keduanya sebanyak sekali. Ternyata Al-Quran ingin memberikan pelajaran bahwa untuk melahirkan generasi istimewa harus memenuhi komposisi di atas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ayah hendaknya memberikan pembelajaran kepada anaknya. Bisa kapan saja, bisa saat dalam perjalanan, di mobil, dan tidak terfokus di dalam rumah, terutama mengajari anak-anaknya perkara agama. Maka menjadi suatu keharusan bagi seorang ayah untuk mengetahui permasalahan agama, paham mana yang halal dan haram, paham memahami berbagai kiat mendidik, prinsip-prinsip akhlak dan kaidah-kaidah syariat. Apabila dia telah mengetahui hal tersebut, maka dia harus mempelajari berbagai persoalan agama. Hal ini dimaksudkan agar ayah dapat beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dan pemahaman yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Dr. Sholih bin Fauzan Hafidhullah menjelaskan bahwa ayah sebagai penanggung jawab terbesar dalam rumah tangga berkewajiban mendidik keluarga serta putra-putrinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkewajiban menumbuh kembangkan semua anggota keluarganya berdasarkan asas ketaatan kepada Allah dan senantiasa untuk mengiringinya dengan doa. Sebab di antara doa-doa yang dilantunkan oleh para nabi adalah doa khusus untuk kebaikan anak-anak dan keturunannya. Di dalam rumah, peran ayah ibarat kepala sekolah dan ibu sebagai guru. Ayah berperan sebagai seorang konseptor yang merancang kurikulum dan ibu sebagai guru pelaksana, sehingga diharapkan lahirlah para alumni yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat dan pembelajaran bagi kita semua. Amin. Mohon maaf bila terjadi banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.